Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Natalia Paretasik SPD, guru SDN 009 Rate, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus peserta TPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Bengkulu kelas F. Pada kesempatan ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SDN 005 Sumarorong kelas 6 sebagai salah satu syarat uji kinerja bagi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Adapun materi yang saya akan angkat adalah mata pelajaran matematika tema lingkaran. Demikian perkenalan singkat dari saya. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Ya, kita patut bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan, juga kekuatan untuk datang berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, sebagai kegiatan awal, sebelum kita masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Coba Mas Green pimpin kita dalam doa. Semua duduk yang rapi, kita berdiri. Sekarang perhatikan samping kiri dan kananmu. Adakah temanmu yang tidak hadir hari ini? Ada. Nah, sekarang untuk menambah semangat kalian untuk belajar, silakan berdirilah, kita nyanyikan lagu nasional. 1, 3. Baik, silakan duduk kembali. Mulai. Ayo belajar unsur lingkaran. Ada 8 unsur-unsurnya. Pusat lingkaran atau titik tengah. Lalu jari-jari dan diameter. Sebelum kita belajar, Ibu Guru mau menyampaikan dulu kegiatan tahap-tahap kegiatan yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama itu adalah kegiatan mengamati. Anak-anak nanti akan mengamati video. Kemudian ada menanya. Menanya itu anak-anak akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan bertanya kalau masih ada yang masih dianggap belum dimengerti. Kemudian yang ketiga, bereksplorasi.
eksplorasi berarti kalian bekerja mengerjakan tugas yang diperintahkan di LKPD. Kemudian yang keempat adalah mengomunikasikan, artinya presentasi, menyampaikan hasil kerja dalam kelompok, dan yang terakhir itu menyimpulkan. Jadi pembelajaran yang kita pelajari hari ini kita akan simpulkan nantinya. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati video, siswa mampu menganalisis hubungan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Dan yang kedua, setelah bereksplorasi, siswa mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait penafsiran tentang keliling lingkaran. Anak-anak sudah siap belajar? Siap. Kalau begitu anak-anak berdiri dulu, kita aklamasikan PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK cerdas, menyenangkan, luar biasa. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anakku sekali. Ya, sudah nampak gambarnya? Ya, sudah lihat. Apakah gambar-gambar benda yang ada di papan ini kalian sering lihat di sekitar kalian? Nah, adakah kira-kira yang tahu uang koin ini berapa kelilingnya? Belum ya? Atau adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan keliling lingkaran? Belum. Bagaimana cara menentukan keliling lingkaran? Belum? Belum. Bagaimana cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling lingkaran? Belum. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak perhatikan video pembelajaran berikut. Titik A hingga kembali ke titik A. Kita perhatikan lingkaran berikut ini. Jadi yang dimaksud keliling lingkaran adalah kurva yang dibentuk dari titik A sampai kembali ke titik A. Itu disebut satu keliling lingkaran. Keliling lingkaran bisa dicari menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu keliling sama dengan pi dikalikan diameter, atau keliling sama dengan 2 kali pi kali jari-jari lingkaran. Kita coba perhatikan contoh berikut ini. Tentukan keliling lingkaran berikut. Kita perhatikan gambar lingkaran yang diketahui di situ adalah panjang PA, yaitu 20 cm. PA ini merupakan jari-jari dari lingkaran. Kita ingat untuk mencari keliling lingkaran ada dua rumus ya, pi dikalikan b atau 2 dikalikan pi dikalikan jari-jari. Nah, karena di sini yang diketahui adalah r atau jari-jarinya yaitu 20 cm, maka kita akan menggunakan rumus keliling sama dengan 2 dikalikan pi dikalikan jari-jari. Kenapa kita gunakan rumus yang ini? Karena yang diketahui adalah jari-jarinya, sehingga kita gunakan rumus yang menggunakan jari-jari. Selanjutnya, keliling sama dengan 2, di sini kita tuliskan 2, dikalikan dengan pi. Ingat ya, pi itu ada 2, yaitu 22/7 dan 3,14. Di sini kita lihat, karena jari-jarinya adalah 20 cm, maka kita gunakan pi 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan dari 7. Selanjutnya kita kalikan dengan r atau jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 20 cm. Sehingga keliling dari lingkaran tersebut adalah 125,6 cm.
Contoh yang kedua, tentukan keliling lingkaran berikut. Kita perhatikan gambar lingkaran di sini yang diketahui adalah diameternya, yaitu panjang AB. Sehingga diameter dari lingkaran ini adalah 28 cm. Kita ingat kembali rumus keliling lingkaran yang diketahui di situ adalah diameter atau D sama dengan 28 cm. Karena yang diketahui adalah diameternya, maka untuk mencari keliling lingkaran kita menggunakan rumus pi kali diameter. Coba kita hitung keliling lingkaran, yaitu pi di sini yang kita gunakan adalah 22/7 karena diameternya di sini adalah kelipatan 7 sehingga kita gunakan pi 22/7 dikalikan dengan diameternya yaitu 28 cm. Di sini bisa kita sederhanakan ya, 7 dan 28 sama-sama kita bagi 7 ya, 7 dibagi 7 adalah 1, 28 dibagi 7 adalah 4. Sehingga kita bisa hitung 22 dikalikan 4 sama dengan 88 cm. Jadi keliling dari lingkaran pada gambar tersebut adalah 88 cm. Contoh berikutnya, sebuah taman berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 70 meter. Tentukan keliling taman tersebut. Kita perhatikan di sini yang diminta adalah menghitung keliling taman. Taman tersebut berbentuk lingkaran. Kita ingat untuk mencari keliling lingkaran ada dua cara ya atau dua rumus di sini. Karena pada soal yang diketahui adalah diameternya yaitu 70 meter, maka kita akan menggunakan rumus keliling sama dengan pi kali D atau diameter. Karena yang sudah diketahui adalah diameternya. Selanjutnya kita akan coba hitung keliling sama dengan pi ya. Pi di sini kita menggunakan 22/7 karena diameternya adalah 70. 70 ini habis dibagi 7 sehingga kita gunakan pi 22/7. Kemudian dikalikan diameternya. Diameternya adalah 70 meter. Di sini kita bisa sederhanakan ya, 7 dan 70 kita sama-sama bagi dengan 7. 7 dibagi 7 adalah 1, 70 dibagi 7 adalah 10. Sehingga hasilnya di sini kita bisa hitung 22 dikalikan 10 yaitu 220 meter. Nah, sekarang anak-anak kalian sudah mengamati video tadi. Kira-kira anak-anak dapat mengetahui apa saja dari video yang kalian sudah amati? Cara mencari keliling lingkaran, rumusnya K sama dengan pi kali D. Atau rumus yang kedua, K sama dengan 2 kali pi kali R. 2 pi R. Jadi untuk menentukan keliling sebuah lingkaran ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Jika yang diketahui diameter, maka rumus yang digunakan K sama dengan pi kali D. Sedangkan kalau yang diketahui jari-jari, maka rumus yang kita gunakan adalah K sama dengan 2 pi R. Nah, untuk lebih jelas, Ibu Guru akan tampilkan kembali poin-poin. Ya, sekarang diperhatikan. Untuk menentukan keliling sebuah lingkaran, tadi kita sudah katakan bahwa ada rumus yang kita gunakan. Contoh soal yang pertama di sini, tentukanlah tafsiran keliling lingkaran berikut dengan diameter lingkaran adalah 10 meter. Karena diameternya adalah 10 bukan kelipatan 7, maka nilai pi yang kita gunakan adalah 3,14. Jadi
Setelah kita menuliskan rumus, kita masukkan kembali nilainya. Pi 3,14 dikali diameter lingkaran 10 meter, maka akan menghasilkan 31,4 meter. Jadi taksiran keliling lingkaran adalah 31,4 meter. Kemudian contoh yang kedua, tentukan taksiran keliling lingkaran berikut. Apanya ini yang diketahui? Jari-jari. Karena yang diketahui jari-jarinya 14 cm, 14 merupakan kelipatan 7, maka yang kita gunakan adalah pi sama dengan 22/7. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. 2 dikali 22/7 dikali 14. 14 kita bagi 7, berarti di sini 2, di sini tinggal 1. Jadi tinggal 2 dikali 22, hasilnya adalah 44 dikali 2 lagi, berarti 88 cm. Jadi taksiran keliling lingkaran adalah 88 cm. Sekarang kita masuk lagi soal cerita. Nah, di sini soal cerita. Ayah Dondo akan memperbaiki sebuah kandang bebek yang berbentuk lingkaran. Diameter kandang tersebut adalah 50 meter. Ayah Dondo akan memasang pagar bambu di sekeliling kandang. Apabila setiap 1 meter membutuhkan 25 bambu, berapakah bambu yang dibutuhkan untuk membuat pagar sekeliling kandang? Nah, di sini diketahui 1 meter keliling kandang itu katanya membutuhkan 25 bambu. Nah, untuk mengetahui berapa bambu yang dibutuhkan, maka kita harus mengetahui dulu berapa keliling kandang. Karena yang diketahui di sini hanya diameternya. Jadi, kalau diketahui diameter, jadi rumus yang kita gunakan adalah K sama dengan Pi kali D. Nah, karena diameternya bukan kelipatan 7, maka nilai Pi yang digunakan adalah 3,14 dikali diameter 50. Nah, sekarang berapa? Hasilnya adalah 157. Ini baru keliling kandang. Nah, sekarang kita ketahui keliling kandang adalah 157 meter. Nah, berapa bambu yang digunakan untuk membuat pagar sekeliling kandang? Karena yang diketahui di sini 1 meter membutuhkan 25 bambu. Nah, caranya gampang. Kita tinggal mengalihkan keliling lingkaran dikali dengan banyaknya bambu. K dikali bambu. Jadi 157 dikali dengan 25 buah. Hasilnya adalah 3.925. Jadi bambu yang digunakan untuk membuat pagar sekeliling kandang adalah 3.925 bambu. Nah, untuk soal berikut, soal cerita yang kedua. Jari-jari sebuah roda sepeda adalah 35 cm. Berapakah panjang lintasannya jika roda itu berputar sebanyak 250 kali? Jadi, pertama kita lihat apa yang diketahui pada soal. Yang diketahui adalah jari-jarinya adalah 35. 35 ini kelipatan 7 atau bukan? Kelipatan 7 ya? 5
5 kali 7 35. Berarti dia kelipatan 7. Jadi nilai Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Nah, kemudian diketahui juga banyak roda berputar 250 kali. Nah, sekarang untuk mengetahui panjang lintasannya, pertama kita lihat dulu rumus apa yang kita gunakan. Karena yang diketahui jari-jari, berarti rumus yang kita gunakan adalah K sama dengan 2pi R. Dimasukkan nilai Pi, tadi kita gunakan nilai Pi yang mana? 22/7 dikali 22/7 dikali berapa jari-jarinya? Berapa jari-jarinya? 35 cm. Jadi ini 35 dan 7 bisa kita kecilkan. Di sini 1, di sini 5. Jadi di sini 22 dikali 2 hasilnya 44 dikali 5 hasilnya adalah 45 dikali 44 dikali 5 hasilnya adalah 220. Sekarang ditanya berapa panjang lintasannya. Jadi kita lihat berapa kali roda berputar, 250 kali. Jadi ini kita kalikan. 220 dikali 250. Hasilnya adalah 55.000. Ya. Jadi panjang lintasannya adalah 55.000 cm. Nah, sekarang anak-anak ada yang mau bertanya sampai di sini? Mengapa mengukur keliling lingkaran harus menggunakan teori? Ya, bagus pertanyaannya. Dalam mencari keliling lingkaran kita menggunakan nilai Pi. Mengapa kita menggunakan nilai Pi? Karena nilai Pi itu kita dapatkan dari pengukuran keliling lingkaran dibagi dengan diameter lingkaran. Nah, sekarang untuk membuktikan, anak-anak siapkan bendanya. Kemudian silakan kalian lakukan aktivitas mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran yang kalian sudah bawa. Silakan dikerjakan. Ini diukur dulu kelilingnya ya. Pas di ujungnya, nih pas ujung di sini itu ditandai baru kita ukur. Nah, berapa senti? Ya, kemudian nanti diukur juga diameternya ya, diameternya. Ditulis berapa kelilingnya. Tulis berapa kelilingnya. Kemudian ditulis juga berapa diameternya. Kelompok mana yang sudah dapat keliling dan diameternya? Berapa kelilingnya? 12. Berapa diameternya? 12. Kelilingnya berapa? 4 cm. Berarti belum pas ukurannya. Karena lebih mungkin 3,5. Berarti lebih. Yang ini?
14. Kemudian gensernya 5. Kurang. Berarti pengukurannya kurang tepat. Kalau di sini berapa? Kalau bisa dikerjakan orangnya, tuliskan nama kelompoknya, namanya, nama anggotanya. Hitungnya kalau kurang nanti masih kurang? Oh, 18. Sudah cukup? Jadi, tidak sudah cukup, yang di sana cukup. Ya, silakan dikerja. Masih? Ya. Tulis nama kelompok dan anggotanya. Jadi masing-masing tulis. Kelompok berapa, siapa saja dan jadi kalau lembaran jawabannya tidak memungkinkan, tulis di sebelah bawah atau di bagian belakang. Bapak, bagian belakang SKPD ini. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang masih kesulitan dalam mengerjakan soal, silakan ditanyakan apa yang belum dimengerti. Jawabannya kalau tidak muat di lembar jawaban bisa ya, silakan berdiskusi dalam kelompok. Kalau ada soal yang dianggap sulit, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Tanya apa yang diketahui, ya apa yang diketahui di soal, baru yang kedua ditanya apa yang ditanyakan soal, dan yang terakhir itu jawab. Iya, jawabannya bisa diletakkan di bagian bawah atau bagian belakang kertas KPD-nya kalau tidak muat.
Apa? Iya. Ya, diperhatikan soalnya ya. Ada nomor 1, dibaca soalnya dulu apa yang diketahui. Kemudian dilihat juga apa yang ditanyakan di nomor 1. Sudah? Ya, terima kasih. Ya, coba berikan aplausan untuk kelompok keempat. Tepuk tangan. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Nah, sampai di sini adakah yang mau bertanya? Ya, Jeffrey, coba bertanya. Apa pertanyaannya? Mengapa diameter diganti dengan 2 jari-jari? Ya, coba diperhatikan. Siapa yang bisa menjawab kenapa diameter bisa diganti dengan 2 jari-jari? Ayo, kelompok mana yang bisa jawab? Bella? Mengapa diameter bisa diganti dengan 2 jari-jari? Karena panjang diameter jari bagus. Diameter bisa diganti dengan 2 jari-jari karena panjang diameter didapat dari 2 kali jari. Sekarang nomor 2, kelompok mana lagi? Ya, silakan. Ada yang nomor 2, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, sudah mengerti? Nah, sekarang pada nomor 2, karena yang dicari adalah jari-jari, maka rumus yang digunakan R sama dengan K per Pi dikali seper 2. Sekarang berikan aplausan juga untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Sekarang nomor 3. Kelompok mana yang mau menyampaikan presentasi nomor 3? Ya, silakan. Ya, sudah. Ya, sekarang berikan aplausan juga untuk kelompok meja saja ya. Nanti baru kita kumpul.
yang pertama itu pilihan ganda, silakan dijawab. Siapa yang belum dapat? Nah, sekarang kita sudah masuk bagian kedua. Kita akan merefleksi kembali pembelajaran kita hari ini. Dari semua pembelajaran yang kita pelajari hari ini, bagian mana yang anak-anak itu kalian merasakan kesulitan atau kendala? Sudah mengerti semua? Ya, jadi untuk menafsirkan keliling sebuah lingkaran itu tadi kita sudah pelajari ada dua rumus yang bisa digunakan. Kemudian rumus ini bisa kita turunkan apabila yang ditanyakan dalam soal jari-jari, jadi kita turunkan rumusnya menjadi seperti ini. Atau yang ditanya diameter, maka kita harus menurunkan rumus ini menjadi verti. Kalau yang dicari adalah diameter. Begitupun penggunaan nilai pi, tadi sudah dijelaskan bahwa penggunaan nilai pi dapat kita gunakan dua, tetapi berdasarkan ukuran yang diketahui pada soal. Jika yang diketahui jari-jarinya kelipatan 7, maka nilai pi kita nyanyikan lagu daerah. Silakan berdiri. Di 3. Sekarang coba sikapnya yang bagus, yang baik kalau kita mau. Silakan Dewi. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam pelajaran ini. Lindungilah kami supaya kami bisa tiba di rumah dengan segala selamat. Tunjuk kami dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih semua, selamat siang. Jadi terima kasih ya, saya mengucapkan banyak